Selamat pagi Pak Dana Sucipta dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi dengan judul Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikade Andirasi Maharani, NIM 2015613007, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Niwayan Juniantari dengan NIM 2015613042, absen 8. Perkenalkan, nama saya Saurma Melisa Sidabutar, NIM-nya 2015613072, absen 14. Perkenalkan, nama saya Santa Monica dari Prodi D3 Akuntansi kelas B, nomor absen 20. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sebelum kita masuk untuk tentang pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar, di sini ada dua kata pengertian tentang bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar. Nah, pertama pengertiannya itu bahasa Indonesia yang baik itu adalah bahasa yang sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar itu adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah itu untuk bahasa baku tertulis maupun lisan. Jadi kalau kita gabungkan itu pengertian bahasa Indonesia baik dan benar, yaitu menyampaikan pikiran, informasi yang lengkap secara teratur. Nah, kemudian ada ciri-ciri ragam bahasa baku dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada 5 ciri ragam bahasa baku. Yang pertama itu ada penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Misalnya itu dengan penerapan pola kalimat. Lalu yang kedua itu penggunaan kata-kata baku. Misalnya dengan kata bakunya cantik sekali. Tanpa sadar kita sering banget mengatakan cantik banget ya, tapi yang benar itu kata cantik sekali, kata bahasa bakunya cantik sekali. Lalu yang ketiga itu ada penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis Puebi. Jika tahu kepanjangan dari Puebi ini yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang biasa bahasa baku yang harus mengikuti aturan ini. Lalu yang keempat itu ada penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Nah, secara umum lafal baku ini dikatakan sebagai lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek atau dialek setempat ya atau bahasa daerah. Misalnya kata lafal habis. Nah, sering banget orang-orang itu mengatakan habis gitu ya, tapi lafal yang baik itu habis gitu. Itu yang contohnya ya. Lalu yang kelima itu ada penggunaan kalimat secara efektif. Nah, kita harus menggunakan bahasa baku itu sebenarnya menggunakan komunikasi yang efektif. Itu. Sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya. Subtema yang saya bawakan yaitu mengenai kesalahan-kesalahan umum dalam penggunaan bahasa Indonesia. Kesalahan umum dalam penggunaan bahasa Indonesia sudah jadi hal yang umum terjadi. Bahkan kita yang melakukan pun tidak merasa kalau hal tersebut itu salah karena saking banyaknya orang yang melakukan kesalahan tersebut, saking seringnya kita menggunakan kata-kata tersebut hingga pada akhirnya kita tidak menyadari kalau itu tuh tidak sesuai dengan PUEBI. Nah, dari banyaknya kesalahan-kesalahan umum yang terjadi, seorang pakar bernama Wijono merangkumnya menjadi 3 kesalahan umum yang sering dilakukan oleh masyarakat kita, yaitu yang pertama ada kesalahan struktur. Kesalahan struktur itu bisa dari subjek dan predikat yang tidak jelas, urutan kata yang tidak padu, kemudian penggunaan kata yang memiliki makna yang sama, berulang-ulang atau cenderung tidak efektif. Misalnya beberapa anggota DPR mengikuti sidang hari ini. Itu kan kalimatnya sudah padu, beberapa anggota DPR. Tapi kalau kalimat yang salah, beberapa anggota dari banyak anggota DPR melakukan sidang hari ini. Itu kan kayak terlalu banyak pengulangan yang memiliki makna yang sama. Seperti itu. Yang kedua, yaitu kesalahan diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata.
Seperti yang kita ketahui, pemilihan kata itu sangat berpengaruh terhadap apa yang kita katakan, apa yang informasi apa yang hendak kita kemukakan kepada orang lain. Jadi misalnya, dia selalu minum obat agar lekas sembuh. Itu kan padu kalimatnya. Tapi kalau kita menggunakan dia selalu minum obat biar cepat sembuh, artinya sama, cuman pemilihan kata yang digunakan itu berbeda, memiliki arti sama, tapi kan tergantung konteks kita menggunakannya. Kalau kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari hanya untuk berbicara kepada teman ataupun orang di sekitar kita, itu tidak bakal berakibat terlalu fatal ya. Tapi jika kita sedang melakukan rapat atau presentasi di depan orang-orang penting, itu kan sudah sepatutnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang telah dijelaskan teman saya tadi. Yang baik itu apa, benar itu apa, tergantung dari situasi. Jadi pemilihan kata itu tuh digunakan tergantung situasi yang kita hadapi. Jadi kalau kita sedang berbicara pada teman ataupun orang-orang sekitar kita, baiknya menggunakan bahasa informal, bukan bahasa formal. Tapi kalau kita sedang mengadakan rapat, sedang berbicara pada orang-orang penting, itu sudah sepatutnya menggunakan bahasa yang baku. Kemudian kesalahan ketiga yaitu kesalahan ketiga itu adalah kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan ini sangat penting apabila kita sedang menyusun suatu makalah seperti skripsi. Kesalahan ejaan ini bisa dari huruf kapital, huruf kecil, tanda baca seperti titik dua, titik koma seperti biasa. Kemudian penggunaan huruf cetak tebal, huruf miring, huruf digarisbawahi. Misalnya kita menggunakan huruf miring itu dalam penggunaan bahasa asing. Kalau kita menulis bahasa asing, bahasa daerah atau bahasa ilmiah, itu penulisan yang tepat itu menggunakan italik atau huruf miring. Sedangkan untuk penggunaan huruf bergaris bawah itu biasanya digunakan dalam nama-nama ilmiah. Jadi setelah dia digaris bawahi, dia juga dimiringkan hurufnya. Ya seperti itu kurang lebih. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya saya akan mempresentasikan materi tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kaidah-kaidah itu dibagi dalam beberapa aspek, yaitu 1. Aspek tata bunyi, 2. Tata bahasa, 3. Kosakata, dan 4. Ejaan. Pertama, ada tata bunyi. Tata bunyi pada umumnya dibagi menjadi 2, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi yang berasal dari hasil alat ucap manusia. Kedua, ada fonemik. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari fungsi bunyi sebagai pembeda arti. Kedua, ada tata bahasa. Itu menyangkut tentang kalimat atau kata. Pertama, kalimat. Saya ambil contoh yaitu sapi makan rumput. Kalimat tersebut benar karena mengikuti kaidah struktur yang berlaku, yaitu ada subjek, predikat, dan objek. Subjek terletak pada sapi, predikat terletak pada makan, dan objek terletak pada rumput. Kalimat itu memenuhi kaidah sebuah kalimat dari segi makna, yaitu mendukung sebuah informasi yang dapat diberikan kepada pembaca. Lain halnya dengan kalimat berikut ini, rumput makan sapi. Kalimat tersebut tidak benar karena mengandung makna yang keliru. Yang bagian B itu ada kata. Sebuah kata dianggap benar jika memenuhi kaidah bentuk pembentukan penyerapannya. Saya ambil contoh kata apotik. Kata apotik tidak benar pembentukan penyerapannya. Seharusnya adalah apotek. Dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dituntut untuk menggunakan kosakata bahasa yang benar. Kosakata adalah himpunan kata yang digunakan oleh seseorang untuk menyusun kalimat baru. Di sini mencakup perbedaan
ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku baik secara lisan maupun tulisan. Keempat, ada ejaan. Dalam bahasa tulis, ada bermacam-macam tanda yang digunakan untuk membedakan arti sekaligus. Ejaan suatu bahasa tidak saja berkisar pada lambang, bunyi-bunyi ujaran, serta bagaimana penempatan tanda-tanda baca, tetapi juga meliputi hal-hal seperti menggabungkan kata-kata baik dengan imbuhan maupun antara kata dengan kata. Yang terakhir ada bahasa Indonesia yang baik. Pengertian baik pada suatu kata atau kalimat adalah pandangan yang diarahkan dari pilihan kata atau diksi. Pemilihan kata yang akan diarahkan dalam suatu kalimat sangat berpengaruh terhadap makna kalimat yang ingin dipaparkan. Contohnya, dalam suatu pertemuan, kita dapat memakai kata yang sesuai dengan pertemuan itu, sehingga kata-kata yang keluar atau dituliskan ini tidak menimbulkan nilai yang tidak pada tempatnya. Pada suatu ketika, kita menggunakan kata menugasi, tetapi pada waktu lain kita menggunakan kata meminta bantuan atau memerintahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Juniantari dengan NIM 2015613042 absen 8. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai manfaat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Indonesia. Bahasa tentunya mempunyai fungsi dan manfaat di bidang tertentu. Umumnya, fungsi dari sebuah bahasa yaitu sebagai alat untuk komunikasi, yang kedua sebagai alat berekspresi diri atau mengungkapkan perasaan, yang ketiga sebagai alat kontrol sosial, dan yang keempat sebagai alat untuk berinteraksi dan beradaptasi. Nah, dari fungsi tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa manfaat dari sebuah bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah yang pertama, mempermudah dalam komunikasi, di mana dimaksudkan komunikasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya komunikasi, hal yang ingin dilakukan tidak bisa berjalan dengan lancar. Komunikasi dilakukan untuk berinteraksi dengan tujuan menyampaikan informasi kepada individu atau kelompok. Saat berkomunikasi, tentu kita harus mempertimbangkan bahasa yang kita gunakan. Agar mudah dimengerti oleh orang lain, maka kita mengenal dengan istilah bahasa yang komunikatif, yaitu bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain. Yang kedua, manfaat dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu mempermudah kita berintegrasi dan beradaptasi. Hal ini dimaksud dalam anggota masyarakat yang sudah menjalin komunikasi tentunya akan semakin akrab. Bahasa sebagai alat untuk adaptasi dimaksudkan ketika kita sedang menjalin komunikasi di luar lingkungan rumah. Tentu kita akan memilih bahasa yang akan kita gunakan bergantung pada situasi dan kondisi pada saat itu. Bahasa sebagai alat integrasi digunakan untuk menyatukan berbagai ragam manusia yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Seperti halnya sebuah kerjasama antar negara yang mempunyai bahasanya masing-masing, dalam mewujudkan bahasa sebagai alat integrasi, maka digunakan bahasa Inggris agar informasi bisa tersampaikan dengan jelas. Yang ketiga yaitu sebagai wadah untuk melestarikan bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan bahasa Indonesia merupakan warisan dari nenek moyang terdahulu yang harus dilestarikan. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan nilai tambah yang kita dapatkan sebagai penerus bangsa Indonesia. Yang keempat, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelestarian dan pengembangan budaya. Hal ini dimaksud Indonesia terdiri dari berbagai jenis suku, budaya, adat istiadat, dan bahasa yang beraneka ragam. Salah satunya yang paling umum di kehidupan masyarakat adalah bahasa, yang mempunyai ciri khas dan logat di setiap daerahnya. Jika kita menjalin komunikasi dengan orang yang berbeda daerah, maka akan sulit menggunakan bahasa masing-masing. Oleh karena itu,
Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan maupun tertulis, akan mempersatukan perbedaan tersebut dengan menyampaikan maksud dan tujuan tertentu yang ingin disampaikan ke individu ataupun kelompok. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.